adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa ya, biarlah Ustaz yang pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah bersama-sama, walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kami selalu bersuka cita dalam menjalani ibadah hari ini Tuhan, dan kami bisa mendengar apa tujuan dan maksud dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Harus tetap semangat ya hari ini. Nah, bersama-sama yuk kita mau beribadah kembali. Nah, adik-adik udah pada sarapan belum nih? Kalau udah pada sarapan, kita harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Dan jangan lupa untuk diam saat mendengarkan cerita. Yuk kita sama-sama menaikkan satu lagu, yaitu Senin sampai Minggu. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Ayo 1, 2, 3. Senin Selasa, Engkau tetap saja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, Ku tetap milikmu. Rayu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Satu kali lagi ya adik-adik. Senin Selasa, Engkau tetap saja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yesus segalanya. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau menjalankan persembahan nih. Yuk kita siapkan uang persembahannya dan juga jangan lupa kotak persembahan. Oh iya, jangan lupa nih untuk hand sanitizer-nya ya. Jadi setelah kita masukkan uang persembahan di dalam kotak persembahan, kita harus mencuci tangan dengan bersih. Yuk kita mau naikkan satu lagu, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, setelah kita memberikan persembahan, yuk sama-sama kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita sama-sama, lalu saya yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami berkat-Mu. Tuhan sudah memberikan Papa Mama juga berkat yang dari Engkau. Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan supaya berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah papi mami kami dalam pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan. Nah waktunya sekarang kita untuk mendengarkan cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi satu lagu yuk, yaitu Si Semut. Yang kecil, kencang ya suaranya. Buat apakah kamu waktumu simpan nas kumpul rezeki, meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Takut matikan. Dan nyanyi sekali lagi ya. Semut yang kecil, buat apakah kamu waktumu simpan nas kumpul rezeki, meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Takut matikan. Shalom adik-adik Gen Kids, kita bertemu kembali di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema belajar dari si semut. Nah, sebelum kita belajar dari si semut, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu. Dan saat ini temanya yaitu belajar dari si semut. Roh Kudus bimbing kami supaya kami mengerti akan firman-Mu ini dan kami belajar dari ciptaan-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami anak-anak Gen Kids siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan kita saat ini adik-adik
itu diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Tapi Lose hanya membaca khusus ayat 6 saja. Dikatakan begini adik-adik. Dari firman Tuhan ini. Hai pemalas, pergilah kepada si semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, itu ya firman Tuhan kita yang diambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Nah, adik-adik, kita tahu dong semut ya. Kita tahu. Nah, kalau adik-adik lihat gambar ini, siapakah si semut itu adik-adik? Nah, semut itu kan adik-adik binatang sebenarnya yang kecil. Dan juga dia selain kecil binatang yang bisa dikatakan lemah. Kenapa? Dia bisa diinjak oleh kita. Kita lagi jalan-jalan ada semut. Kita nggak lihat, kita injak. Karena kecil kita nggak lihat. Dia terinjak dan bisa mati. Ataupun juga mungkin tidak mati karena waktu kita injak, dia itu ada di sela-sela rumput. Jadi dia nggak mati. Karena dia ada sembunyi di situ. Nah, selain itu juga adik-adik, semut ini dia kecil, binatang kecil dan lemah. Ya kalau di jalan dia mau nyebrang jalan. Ada motor lewat, ada mobil lewat. Dia keinjak. Nah dia bisa mati. Tapi adik-adik tahu nggak? Semut ini juga adalah binatang yang bisa menggigit. Kalau kita ganggu, ya kalau kita ganggu semut. Atau kalau misalnya kita mungkin nggak ganggu, nggak sengaja. Kita lagi berdiri, lagi tunggu Gojek di bawah pohon. Ternyata di situ ada semut. Terus kita ngeliat kalau ada semut. Terus tiba-tiba, loh kok kaki saya gatal gitu. Terus lihat ke bawah, semut sudah gigit kaki kita. Terus kita teriak, semut, 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 semut. Nah, kalau digigit adik-adik bisa bengkak kaki kita. Ya, bisa bengkak kulit-kulit di kaki kita atau kulit di tangan yang kena gigit. Nah, itulah adik-adik si semut. Tapi si semut ini adik-adik, dia punya apa? Kaki yang kuat. Ya, walaupun dia kecil, ya, dia lemah, dia kalau menggigit sakit, tapi ingat, kakinya itu kuat. Karena itu dia bisa mengangkat makanan yang beratnya bisa 20 kali dari beratnya si semut. Nah, itu si semut adik-adik. Nah, tapi adik-adik, walaupun dia kecil, dia seperti ini, tapi Alkitab bilang, hai pemalas, pergilah, perhatikanlah si semut, belajarlah dari si semut, dan lihatlah perlakuannya. Maka kamu akan menjadi bijak. Nah, itu kata firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan memang bilangnya begitu. Pergilah, perhatikanlah si semut, belajarlah dari si semut, lihatlah lakunya, terus jadi bijak. Nah, karena itu kita mau melihat, mau belajar tentang ciri-ciri dan sifat dari si semut. Untuk kita belajar dari si semut. Nah, si semut ini adik-adik rajin. Dia rajin. Rajin apa adik-adik? Dia rajin, bekerja. Ya, dia rajin bekerja. Walaupun jauh dia pergi cari makan. Dia dapat makanan. Dan dia bukan cuma rajin adik-adik. Semut ini juga pandai. Pandai dalam hal apa adik-adik? Dalam hal apa dia pandai? Dia ngumpul makanan adik-adik. Dia kumpul makanan, kemudian dia bawa makanan itu pergi ke tempatnya, ke sarangnya. Dia bawa ke sana walaupun berat ya. Dia bisa pikul ya. Karena ya itu tadi kakinya kuat. Nah, adik-adik, kita pun sama harus belajar dari si semut ini ya. Si semut ini pandai dan dikatakan rajin. Kita pun sama adik-adik. Kalau adik-adik sekolah minggu harusnya kan lebih rajin dari si semut. Ya kan? Adik-adik kalau belajar dari sekarang misalnya rajin belajar. Maka nanti kalau adik-adik rajin belajar, itu nanti cita-cita adik di masa depan, wah akan mantap. Kenapa? Karena adik-adik rajin belajar. Ya,
adik-adik itu penuh dengan pengetahuan. Adik-adik tidak ketinggalan akan perkembangan zaman ini karena adik-adik rajin belajar. Dulu kan nggak tahu 1 tambah 1. Terus belajar 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berapa ya? 6. Nah, karena kenapa bisa tahu begitu? Adik-adik belajar. Makanya ketika adik-adik belajar, pasti nanti adik-adik bisa mencapai cita-cita kerinduan adik-adik di masa depan nanti. Nah, tapi ingat, semut tadi itu bukan cuma rajin bekerja, bukan. Tapi dia juga pandai apa? Ngumpul makanan. Ya. Dia nabung. Ya. Dia kalau dapat rezeki banyak, dia nggak habisin. Tapi dia nabung adik-adik. Nah, adik-adik juga harus belajar nabung. Kalau dikasih jajan, jangan dihabisin. Nabung juga adik-adik supaya nanti bisa bantu papa mama saat papa mama mungkin usahanya lagi tidak lancar usahanya. Nah, adik-adik ada tabungan. Nah, bisa bantu papi mami, bisa bantu papa mama untuk membantu keuangan dari papa mama dari tabungan adik-adik. Sehingga akhirnya bisa berkecukupan karena adik-adik seperti si semut, yaitu menabung. Jadi dia dalam kehidupan sehari-hari selalu ada. Bahkan adik-adik ya, si semut ini itu dia tidak menyerah. Dia rajin berusaha, dia nggak mau menyerah. Kalau belum dapat makanan dia cari terus ke sana kemari. Sampai dia mendapatkannya, baru dia berhenti. Ya, baru dia berhenti. Oh, ini makanannya. Berhenti untuk apa? Untuk bawa, bukan berhenti bekerja. Tapi untuk bawa makanan itu ke teman-temannya. Ke tempat mereka tinggal. Nah, ini adik-adik si semut. Nah, selain itu adik-adik nih si semut ini apa ya? Dia kan hidupnya itu kan berkelompok adik-adik. Dia berkelompok hidupnya. Dia tidak sendiri. Dia hidup berkelompok. Karena dia hidup berkelompok berarti dia hidup punya teman, dia banyak teman adik-adik, dia nggak hidup sendiri. Karena itu kita pun juga adik-adik sama harus punya teman, jangan hidup sendiri. Dan selain itu adik-adik apa? Bukan cuma punya teman si semut ini, dia juga suka menolong temannya. Ya, nah teman yang terdekat adik-adik siapa? Papa mama. Ya karena itu bantulah papa mama bersihin mainan, rapiin mainan, bersihin tempat sepatu dan lain-lain sebagainya. Nah kalau adik-adik belajar dari sekarang bantu papa mama, nanti adik-adik kalau besar jadi anak yang mandiri, anak yang tidak manja, tapi anak-anak bisa bekerja, bisa semangat, ya. Karena adik-adik dari kecil sudah belajar menolong papa mama. Nah adik-adik selain adik-adik juga belajar untuk menolong papa mama. Kalau adik-adik punya teman ya. Kalau adik-adik ada teman, banyak teman. Terus adik-adik aduh nggak mengerti pelajaran ini. Terus adik-adik ingat. Iya ada teman saya dia bisa tahu, dia bisa jawab. Nah adik-adik bisa pergi tanya ke temannya. Ini jawabannya gimana sih? Tolong dong. Saya belum mengerti. Nah, adik-adik akan ditolong oleh teman tadi. Nah, karena apa? Adik-adik pun suka menolong, maka orang lain pun akan menolong adik-adik. Nah, adik-adik pun akan menolong orang ketika orang lain juga minta bantuan. Nah, sama semut juga seperti itu. Dan yang ciri yang ketiga dari si semut ini adik-adik adalah mereka bukan cuma rajin, pandai, punya teman, suka menolong. Tapi ini ya, saat musim hujan ya atau musim dingin, semut ini tidak akan bekerja. Dia akan istirahat. Nah, sehingga waktu dia istirahat, ya dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia bisa menjaga kecapeannya. Kan capek angkat-angkat makanan. Nah, saat musim hujan, musim dingin, ya dia tinggal di tempatnya, di sarangnya. Dia tidak pergi cari makan. Karena kalau hujan, ya dia bisa dibawa air. Iya kan? Bisa kena banjir gitu kan. Dan kalau musim dingin,
kan dingin, nggak bisa dapat makanan. Tapi dia punya simpanan makanan tadi kan, dia bisa makan dari situ sehingga dia bisa tetap eksis. Nah, adik-adik juga sama, harus istirahat, harus juga tidak kecapean, tapi dengan istirahat adik-adik menjaga tubuh adik-adik tetap sehat. Nah, adik-adik kalau begitu pelajaran apa yang kita dapat dari si semut ini? Yang pertama, kita harus menjadi anak sekolah minggu yang apa? Yang rajin dan apa? Bukan cuma rajin, dan pandai. Pandai juga ya. Serta tidak menyerah dalam berusaha. Ya, tetap semangat. Yang berikut yang kita pelajari dari pelajarannya adik-adik. Adik-adik selalu mau hidup bersama. Mau hidup berteman, jangan hidup sendiri. Ya. Menjadi berteman, adik-adik bisa menolong teman. Dan teman adik-adik juga bisa menolong adik-adik saat adik-adik kesulitan. Bahkan adik-adik bisa membagi berkat kepada yang lain. Dan yang berikut yang kita pelajari di sini adalah adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Dengan memiliki waktu untuk istirahat. Ingat, istirahat. Selain apa yang kita sudah pelajari adik-adik dari si semut tadi, jadi ada 3 kan, ada 3 yang kita pelajari, kita harus ingat 3 hal yang kita pelajari tentang si semut tadi. Ya. Dan yang berikutnya ini adalah ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari mana? Amsal 6 ayat 6. Yang Lose tadi sudah baca. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu ayat hafalannya. Nah, selain ayat hafalan, ini adalah rangkuman firman Tuhannya. Tema yang kita pelajari saat ini, belajar dari si semut, bahan cerita firman Tuhan jadi ambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Terus ayat hafalannya Amsal 6 ayat 6. Dan yang kita pelajari itu ada 3 hal yang kita pelajari tadi. Nah, kiranya melalui firman Tuhan yang adik-adik dengar saat ini, yaitu belajar dari semut, akan menolong adik-adik meskipun masih sekolah minggu akan menjadi bijak. Bijaknya misalnya apa adik-adik? Ya, bantu papa mama itu kan bijak. Beresin mainan adik, beresin tempat sepatu, dan lain-lainnya. Nah, itu berarti adik-adik bijak. Adik-adik juga ada uang saku, adik-adik tabung, itu bijak juga adik-adik. Nah, kiranya Tuhan menolong adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar, kami belajar dari semut. Tolong supaya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melakukan firman-Mu. Kami menjadi anak yang rajin, anak yang pandai, anak sekolah minggu yang hidup berteman, saling menolong, dan kami menjadi juga anak sekolah minggu yang memiliki waktu untuk beristirahat dengan baik. Kami tidak main terus, tapi kami beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Elsa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Ya, shalom adik-adik Gen Kids. Kita tadi barusan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kan sangat menarik adik-adik. Kita ada belajar, disuruh belajar dan memperhatikan dari seekor binatang, yaitu, masih ingat adik-adik? Semut. Nah, karena itu
Mari kita berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari saat ini kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah sekolah minggu kami ini, kami berterima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami disuruh untuk memperhatikan semut. Tuhan, kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang melebihi semut. Kami rajin dan kami menggunakan semua yang Tuhan berikan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami tidak saja rajin, tapi kami dikasih kepandaian oleh Engkau Tuhan untuk mengatur hidup ini supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat semua karunia, kasih karunia Allah yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati lose-lose yang sudah bercerita. Biarlah lose-lose kami selalu diberkati oleh Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk papa mama, cici koko kami, dedek kami, supaya mereka senantiasa diberikan kesehatan. Dan Tuhan, biarlah negara kami ini terus Tuhan berkati, supaya negara kami ini senantiasa damai dan sejahtera. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami menutup ibadah sekolah minggu ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama di The Gen Kids. Amin. Puji nama Tuhan. Halo, nama saya Felicia Valerina. Ya, ingin kesaksian berjudul lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Teman-teman semua, hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih.